Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar desain menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 ya. Kita akan belajar desain grafis kembali. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang lembar kerja pada CorelDRAW X7, juga alat-alat atau toolbox yang bisa kita gunakan dalam menggambar atau mendesain sebuah gambar. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkombinasikan beberapa toolbox ini dalam sebuah pengoperasian. Nah, di sini ya, di sini lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya ini sudah ada ukuran ya, ukuran kertasnya atau ukuran tempat kita mendesainnya. Ini ada ukuran A4 ya, di sini sudah langsung A4. Kemudian bentuknya adalah potret. Nah, kita akan mencoba beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah desain. Yang pertama, di sini ada rectangle tool ya. Saya akan coba membuat persegi panjang ya, persegi panjang. Kemudian di sini persegi panjangnya ini akan saya warnai dengan warna merah begitu ya. Oh, ini warna pink ya, warna pink. Nah, saya akan ganti dengan warna merah. Nah, kemudian karena di sini masih ada garisnya ya, garisnya kita eh, hilangkan ya, kita hilangkan dengan non, atau biasanya gini, kalau untuk menghilangkan warna garis juga bisa kita klik pada yang X ya, ada warna putih tapi X ini artinya menghilangkan, kita klik kanan ya, atau klik satu aja. Nah, kalau klik bagian kiri maka yang hilang warnanya adalah di bagian objeknya. Tapi kalau misalnya nanti kita klik ya pada tombol keyboard, pada tombol laptop kita, kalau misalnya kita klik kanan maka yang hilang adalah warna garisnya atau garisnya menghilang. Nah, seperti ini langsung non dia otomatis begitu. Nah, kemudian kita akan menggambar satu lagi atau membuat kotak satu lagi, kita timpakan di bagian atasnya ya. Supaya berbeda akan saya berikan warna biru ya, biru. Kemudian akan saya hilangkan garisnya. Nah, jadi ini ada dua objek, warnanya merah dan juga biru. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan dua objek ini atau dua persegi panjang ini supaya bisa dioperasikan. Maka kita kembalikan ke toolbox yaitu Pick Tool. Nah, setelah Pick Tool maka di sini akan eh, tampil beberapa perintah yang bisa kita lakukan. Misalnya kita akan blok ya, blok dua-duanya misal. Nah, maka di sini akan ada alat potong ya. Alat potong ini berlaku untuk semua objek yang akan kita lakukan pemotongan. Nah, misal nih, di sini ada well. Nah, ketika kita klik well, apa yang terjadi? Ternyata gabung jadi satu objeknya. Ya, jadi satu dan warnanya menjadi merah. Ini tidak ada dua objek, ini hanya menjadi satu objek saja menjadi warna merah. Kita ulangi ya. Kemudian ketika kita pilih yang trim, ini trim kalau kita lihat ya, yang bagian atas akan memotong bagian bawah. Apakah betul ya? Kita coba lihat. Nah, hasilnya ketika kita ambil salah satunya, nah ternyata betul, yang atas akan memotong bagian yang bawah. Kemudian di sini juga akan ada intersect. Kita coba apa yang terjadi ketika dua objek kita intersect. Ternyata uh, ada gambar ya, ada gambar potongan ya, potongan yang berbentuk kotak ya. Jadi ketika kita intersect tadi, ternyata akan ada potongan tersendiri di bagian warna merahnya, terpotong sesuai dengan penimpaan objek yang berada di atasnya tadi. Itu kalau kita menggunakan intersect ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai simplify ya, simplify, jadi ini objeknya ya akan terpotong juga ya, akan terpotong juga. Jadi ini adalah cara memotong objek, bisa memotong ataupun menggabungkan begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin memasukkan warna merah ke dalam warna biru ya, warna merah ke dalam warna biru,
kita bisa menggunakan perintah power clip ya. Jadi misalnya ini warna merah ya, warna merah kita klik, kemudian kita pilih ke objek ya. Ini untuk Corel Draw X7, kalau X5 biasanya di effect ya, tapi kita mau pakai objek ini, kemudian pilih power clip. Nah kita akan memasukkan warna merah ini kemana? Kalau ke warna biru maka kita klik di warna biru. Nah warna merahnya akan masuk di warna biru, begitu ya. Ini adalah cara masukkan objek satu ke objek yang lainnya. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan power clip tadi untuk masukkan objek. Misalnya kita membuat sebuah tulisan ya, tulisannya misalnya Indonesia. Nah kita ingin mewarnai tulisan Indonesia ini memiliki dua warna. Kalau Indonesia itu kan identiknya benderanya merah dan putih ya, maka akan kita coba warnanya merah dan putih ya. Nah, misalnya kita pakai font seperti ini ya. Nah kita pengen warnanya bukan satu, misalnya ini kan merah aja, ini warnanya kuning gitu ya, kemudian ini warnanya biru. Nah kita ingin mewarnai Indonesia ini setengahnya warna merah dan setengahnya warna putih. Nah kita bisa menggunakan teknik power clip tadi, seperti masukkan objek warna merah ke warna biru ini. Caranya adalah kita cukup membuat persegi panjang ya, sesuai dengan ukuran. Ini bisa ditarik sampai seberapa pun ya. Kemudian kita pilih ya, kita pilih sampai sesuai ya. Kemudian kita warnai, karena atasnya merah kita warna ini dengan warna merah ya, dengan warna merah. Kemudian ini kita masukkan ke tulisan Indonesia. Caranya adalah kita ke menu objek, kemudian power clip ya, kemudian dipaskan ke tulisan Indonesia ini. Nah maka tulisannya di atasnya merah dan bawahnya masih biru. Nah bawahnya biru ya, karena tadi kan yang atasnya sudah merah. Kita langsung klik saja warna putih di bagian warna. Nah maka ini udah tulisannya merah dan putih. Kita coba ya. Nah jadi sudah warnanya merah dan putih tulisan Indonesianya. Nah ini sudah tulisan Indonesia dan atasnya warna merah dan bawahnya warna putih. Jadi power clip tadi bisa memasukkan objek apapun. Jadi kalau misalnya pengen bendera apapun ya, bisa kita desain dulu warna benderanya begitu ya, kemudian nanti bisa kita masukkan ke dalam tulisan yang kita inginkan. Nah kalau misalnya ternyata kurang tepat nih ya, udah dimasukkan, bagaimana cara kita mengedit. Misalnya ini merahnya terlalu sedikit, kurang ke bawah, maka tinggal kita edit ya. Di sini ada tulisan edit power clip ya, kita klik saja. Nah ini objek kita, bisa kita turunkan ya, atau kita naikkan. Misalnya beda warna, sekarang juga bisa diganti warnanya, begitu. Kemudian kalau udah selesai, maka di sini ada tulisannya stop editing content ya. Kita klik saja, maka sudah stop gitu. Nah, jadi ini adalah cara memudahkan kita untuk memberikan warna ya, warna dua warna atau tiga warna sekaligus juga bisa, dengan memanfaatkan teknik memasukkan objek ya ke dalam objek lainnya. Kalau tadi trim ya, trim, kemudian ada well, kemudian simplify, itu untuk memotong dan juga menyatukan sebuah objek begitu. Jadi ini gunanya. Kalau yang power clip tadi di menu objek ya, itu fungsinya adalah untuk memasukkan satu objek ke objek yang lainnya. Nah ini bisa digunakan untuk teknik-teknik yang lainnya. Biasanya itu sangat memudahkan ya. Misalnya kita mau buat di tengah gitu ya, di tengah. Nah kita sudah meletakkan ini misalnya sesuai. Kita sulit untuk mau meletakkan di pas garis, biasanya susah begitu ya. Mungkin kejauh, terlalu keluar atau terlalu masuk. Nah biar mudah ya, kita menggunakan teknik tadi, objek, kemudian menggunakan power clip, dan kemudian kita masukkan. Nah ini kan lurus begitu ya. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk memasukkan sebuah objek gitu.